Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa abdul salat wa tamu taslim ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waqta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an dami nahwi faslin wa hajmin bimahallihima wa in kathura. Sampai itu yang dari Fathul Mu'in. Sudah ketemu semua nggih? Wa yu'fa an dami nahwi faslin wa hajmin bimahallihima wa in kathura. Dan dimaafkan dari darah semisal bekam bimahallihima pada tempat bekam tersebut wa in kathura meskipun itu banyak. Ini kelanjutan daripada yang kemarin. Jadi najis itu ada yang najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Dalam istilah fikih itu ada najis yang ma'fu anhu, ada najis yang tidak ma'fu anhu. Kemudian najis yang dimaafkan atau ma'fu anhu, ada kalanya ma'fu anhu di dalam air saja, ada kalanya ma'fu anhu di dalam pakaian, tempat dan baju yang digunakan untuk sholat. Dan ini masih ada kaitannya tentang ibadah kita dari sisi sah dan tidaknya kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga telah disebutkan beberapa najis yang memang dimaafkan oleh agama, ditolerir oleh syariat, sehingga keberadaannya itu tidak bisa menghalangi kesahan ibadah kita. Nah ini juga ditambahi. Salah satu di antara najis yang dimaafkan adalah najis yang berasal dari darah bekam. Fasdun itu bekam tetapi yang ada di area kepala. Ini namanya fasdun. Kemudian kalau hijamatun itu bekam yang ada di dalam area tubuh kita. Baik fasdun ataupun hijamatun, itu darah yang keluar darinya itu dimaafkan. Wa in kathura meskipun banyak, dengan catatan bimahallihima ketika itu berada di tempat bekam tersebut. Maksudnya di tempat bekam, kalau bekamnya misalkan di jidat, maka dimaafkan di titik di mana kita dikeluarkan darah darinya. Kan biasanya orang bekam itu kan, jadi ada beberapa titik yang memang dilubangi dengan jarum, lalu kemudian disedot dan ditarik dengan alat. Nah, maka ketika darah itu keluar, yang dimaafkan itu adalah di titik keluarnya darah tersebut. Kan sejak awal kita sudah meyakini kalau darah itu adalah sesuatu yang najis. Ketika darah tersebut menempel di pakaian, maka dimaafkan adalah darah yang sedikit, bukan yang banyak. Nah sekarang ketika berada di badan kita, ini baik banyak ataupun sedikit, ini kalau di badan, baik banyak ataupun sedikit itu tetap dimaafkan selagi darah tersebut berada di tempat bekam tersebut. Jadi kalau misalkan dibatuk, ya tetap dibatuk, tidak sampai ngelewer kemudian sampai ke pipi. Begitu pula ketika misalkan di punggung kita dibekam, baik dengan yang 14 titik, 16 titik, ataupun 20 titik. Waalaikumsalam, monggo Pak Eko. Ataupun 21 titik ini di badan. Kalau di kepala itu maksimal kalau tidak salah 11 titik itu ya, belakangnya. Itu yang penting itu di tempat dimana kita itu dijarumi itu, ditusuk dengan jarum. Tidak boleh sampai ngelewer. Meskipun banyak nggak jadi masalah. Selagi masih berputar atau masih berada di area di mana kita itu dilubangi dengan menggunakan
jarum. Itu maksud daripada wa yu'fa anda minahi fasdin wa hajmin bimahallihima wa in kathura. Wa tasihhu salatu man adma lithatuhu qabla ghuslil fami idza lam yabtali riqahu fiha li'anna damal lithati ma'fuun anhu bin nisbati ila riqi. Kemudian beberapa masalah yang berikutnya adalah dan sah sholatnya orang yang gusinya berdarah. Ini maksud wa tasihhu sholatu man adma lithatuhu, dan sah sholatnya orang yang gusinya berdarah. Gusi itu ini yang ada ini gigi. Qabla ghuslil fami, sebelum membasuh mulut. Idza lam ya'tali riqahu biha, jika orang tersebut tidak menelan air ludah yang bercampuran dengan darah. Jadi darah yang ada di gusi kita ketika keluar itu dima'fu anhu dengan catatan tidak ditelan bersamaan dengan air ludah. Jadi makanya di sini dikatakan binis bati ila riqiha. Hal ini dimaafkan kalau dikaitkan dengan air ludah. Artinya selagi itu masih berada di dalam mulut, maka itu nggak jadi masalah. Berbeda ketika gusi kita itu berdarah, lalu kemudian ditelan dengan kita bersamaan dengan air ludah, maka ini hukumnya membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Maka sholatnya tidak sah dilihat daripada kita memakan sesuatu yang mutanajis, tetapi wudhunya tetap tidak batal karena memang tidak ada faktor-faktor yang membatalkan wudhu. Termasuk kemarin kan menelan makanan yang ada di atau sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Ini juga termasuk membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Dan itu hal yang sangat mudah bisa kita pahami ya, masing-masing di antara kita itu paham. Walau ra'afa qabla sholati wadama, jika ada orang mimisan. Jadi ra'afa itu adalah keluar darah tapi dari hidung. Qabla sholati, sebelum melaksanakan sholat, wadama, dan terus menerus. Jadi orang keluar darah dari hidung tetapi secara terus menerus. Sekarang mimisan. Sekarang hukumnya seperti apa? Fa'in roja inqita'ahu wal waktu muttasi'un intadarahu. Kalau memang orang tersebut berharap atau punya harapan darah tersebut akan terputus, wal waktu muttasi'un, dan waktu sholat tersebut masih longgar. Kalau semacam itu gimana? Intadarahu, maka hukumnya wajib menunggu sampai darah tersebut berhenti. Wa illa, dan jika tidak, artinya tidak ada harapan darah tersebut akan terhenti, tahaffadha kasalisi, maka orang tersebut berusaha menjaga darah tersebut sebagaimana orang yang salisil bol. Orang yang salisil bol itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol kencingnya. Jadi dia biasanya karena faktor umur sehingga dia tidak bisa ngempet air kencingnya. Jadi bablas atau dalam bahasa kita itu beser. Maksudnya demikian. Orang yang mimisan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, darah tersebut bisa terhenti. Kemungkinan yang kedua, darah tersebut tidak bisa kita harapkan terhenti. Artinya terus menerus meskipun keluarnya itu sedikit demi sedikit demi sedikit. Ini ada dua kemungkinan. Sekarang pandangan fikih seperti apa? Jika orang tersebut berharap akan terhentinya darah tersebut, maka kita lihat, jika waktu sholat tersebut masih longgar, artinya masih ada sisa waktu untuk bisa melakukan sholat ya secara sempurna. Jadi tidak ada bagian rokaat-rokaat sholat itu yang keluar dari waktu. Ini maksud daripada waktu muttasi. Kan ada waktu yang muttasi, ada waktu yang longgar, ada waktu yang sempit, mudayyak atau mudayyak.
Waktu yang mudhayyik itu adalah waktu di mana sisa waktu tersebut ketika kita gunakan untuk sholat itu kemungkinan besar kita tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna. Ini namanya mudhayyik. Kalau waktu yang mutasi itu adalah waktu di mana ketika kita melaksanakan sholat kita bisa melaksanakan rukun-rukun sholat secara sempurna dan waktu tersebut itu masih ada. Maka ini waktu mutasi. Nah, ketika orang tersebut berharap darah tersebut terhenti, sedangkan waktu sholat masih luas atau masih longgar, maka kewajiban orang tersebut adalah menunggu sampai darah tersebut berhenti. Ini kalau misalkan waktunya masih luas. Tetapi kalau misalkan orang tersebut itu tidak punya harapan kalau darah tersebut itu akan terhenti, ini kan bisa kita ketahui daripada kebiasaan kita. Misalkan biasanya kita kalau keluar darah dari hidung itu lama, berjam-jam. Sedangkan sisa waktu tersebut masih sempit. Atau bahkan ketika waktu juga masih longgar. Ya. Tetapi kita tidak mungkin, ya ini kebiasaan saya kalau sudah mimisan ini lama, tidak mungkin terhenti. Ini kebiasaan saya secara pribadi. Kalau semacam ini gimana? Maka cara sholatnya seperti cara sholatnya orang yang beser. Kemarin kan orang yang beser itu orang yang tidak bisa mengontrol air kencingnya, sehingga ketika dia keluar air kencing pun tidak bisa merasakan. Maka dia tetap wajib sholat, hanya saja dengan cara tahaput. Tahaput itu artinya wudunya orang yang beser tersebut itu secara darurat harus masuk waktu sholat. Kemudian nanti sholatnya orang tersebut itu harus mengganti pampasnya. Kemudian sebelum mengganti pampas yang baru itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Maka tahaputnya orang yang mimisan adalah ketika dia ingin sholat, dia harus membersihkan hidungnya tersebut. Ya, kemudian boleh juga menggunakan kapas untuk menjaga agar darahnya tidak keluar. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Yang penting tadi sebelum sholat hidungnya dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ini masalah waqiahnya demikian. Nah ini adalah kaitannya dengan orang yang mimisan. Kemudian khilafan liman za'ama intidaruhu wa in kharajal waktu. Hal ini berbeda dengan pandangan orang yang mengatakan tetap wajib menunggu sampai darah tersebut terhenti. Wa in kharajal waktu, meskipun waktunya itu keluar. Atau kita bisa menjadikan kita sholat di luar daripada waktu sholat tersebut. Ini ada orang yang mengatakan demikian. Mungkin cara pandang orang ini menganggap bahwasanya najis itu kan ma'fu anhu ketika berada di dalam prosesi sholat. Yang kemarin saya jelaskan, yukhtafaru fid dawam ma la yukhtafaru fil ibtida. Segala sesuatu yang muncul di tengah prosesi sholat itu terkadang itu dimaafkan. Berbeda dengan sesuatu yang memang ada di permulaan sholat. Ini orang ini berpendapat memang demikian. Jadi ya memang ketika orang mimisan sebelum masuk waktu sholat, ya ini kan dia najisnya itu berada ketika dia itu belum sholat. Makanya mau tidak mau ya harus sampai terhenti. Sehingga ketika dia masuk sholat itu memang sudah benar-benar bersih daripada najis. Baik di dalam badannya, tempatnya, ataupun di dalam pakaiannya. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi ya dibedakan. Kalau misalkan memungkinkan terhenti ya ditunggu. Kalau tidak ya tetap saja sholat. Hanya saja sebisa mungkin darahnya dijaga agar tidak keluar dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum takbiratul ihram. Kama tu'akhkharu li husli thawbihi al-mutanajjisi wa in kharaja. Pendapat yang kedua tadi mengatakan tetap harus menunggu. Hal ini disamakan dengan hukum mengakhirkan sholat ketika orang tersebut hanya memiliki baju yang mutanajis, yang terkena najis. Wa in kharajal waktu, meskipun waktunya itu habis. Jadi ada orang mau sholat, dia tidak memiliki pakaian kecuali pakaian yang mutanajis, yang terkena najis. Maka pertanyaannya, apakah dia sholat dengan baju yang mutanajis tetapi berada di dalam waktu, atau sholat
dengan baju yang suci, dengan mensucikan baju tersebut terlebih dahulu, tapi nanti sholatnya di luar waktu. Kalau pandangan fikih adalah kalau kaitannya dengan baju itu lebih baik baju disucikan terlebih dahulu baru digunakan untuk sholat meskipun di luar melaksanakannya di luar waktu sholat. Ini meskipun qadha tapi qadha yang ma'fu anhu secara hukum fikih. Tetapi pandangan kedua ini dibedakan. Wa yuqraqu bi qudrati hadza ala izalatin najisi min aslihi falasimathu bi khilafihi fi mas'alatina. Lalu kemudian Syekh Zainuddin mengatakan antara kedua masalah ini berbeda. Masalah mimisan dengan masalah baju yang mutanajis itu berbeda, sehingga hukumnya juga berbeda. Lah sekarang perbedaannya di mana? Kata Syekh Zainuddin, kalau baju itu kan suci dan tidaknya itu berada di dalam kemampuan kita. Kita punya baju mutanajis, untuk menjadikan baju tersebut suci itu kan berada di dalam kemampuan kita. Kalau kita cuci ya baju tersebut menjadi suci, tetapi kalau kita tidak mencucinya maka baju tersebut tidak menjadi suci. Ini kalau masalah baju. Beda dengan orang mimisan. Apa ada kemampuan dari diri kita untuk menghentikan darah tersebut? Dalam artian kalau kita berkehendak ya darahnya bisa kita hentikan, kalau kita tidak berkehendak ya darah tersebut akan terus mengalir. Ini kan tidak bisa. Jadi masalah ru'ab ini berada di luar kemampuan manusia, berbeda dalam masalah baju yang masih ada di dalam kemampuan manusia. Maka di sini konsep agama bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan kepada manusia kecuali sesuatu yang berada di dalam kemampuannya. Ini nampak betul. Makanya kedua masalah tersebut dibedakan oleh fuqaha. Nah, ini yang kaitannya dengan ru'ab, kemudian hijamah, kemudian darah yang keluar dari gusi kita. Ini 3 masalah di dalam satu paragraf. Kemudian masalah berikutnya. Wa'an qalili tini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu. Begitu pula dimaafkan najis yang muncul dari tanah di mana tempat kita berjalan, atau tanah di mana kita berjalan di atas tanah tersebut, mutayaqqanin najasatuhu, yang kita yakini najisnya. Jadi kan kayak gini gambarannya, kayak gini. Orang ingin pergi jamaah ke masjid, tetapi ketika dia pergi ke masjid, dia yakin betul kalau jalan yang dia lewati itu adalah jalan yang penuh dengan najis. Hanya saja wujudnya tidak ada. Meskipun kita lewat kandang sapi misalkan, rumah kita berada di pekarangan kandang sapi, sehingga ketika kita keluar berjamaah ke masjid, kita akses jalan kita itu adalah jalan yang memang sering dilewati oleh sapi, kencingnya di situ. Hanya saja wujudnya tidak ada. Jadi kan ini kan dipastikan kan tempat tersebut adalah tempat yang mutanajis. Maka dipastikan juga tanah atau tanah yang ada di dalam tempat tersebut adalah tanah yang mutanajis. Akan tetapi ini tetap dimaafkan. Kenapa? Walau bimuhalladatin lil masyaqqati. Meskipun najis tersebut ada najis muhalladah, hal ini dimaafkan. Kenapa? Karena lil masyaqqah. Karena ada urusan yang susah untuk dihindari. Jadi masyaqqah itu adalah sesuatu yang ketika dijalani oleh seseorang ini akan selalu akan menjadikan orang tersebut berat. Tetapi yang dimaksud dengan masyaqqah di sini adalah masyaqqah yang memang fauqal ghalib. Jadi masyaqqah yang memang berada di atas batas kewajaran. Ini adalah masyaqqah yang memang ditolerir oleh agama. Jadi memang masyaqqah yang memang berada di atas batas kewajaran. Sebab apa? Kalau masyaqqah tersebut adalah masyaqqah yang wajar, yang masih bisa ditanggung oleh mukallaf, maka masyaqqah tersebut bukan masyaqqah yang menghalangi dia untuk mendapat dispensasi atau keringan dari agama. Itu tidak. Karena nyatanya di dalam setiap ibadah itu ada masyaqqahnya. Puasa pasti orang akan merasa berat. Sholat pasti akan merasa berat. Dan bahkan di dalam setiap aktivitas ibadah apapun itu pasti akan dirasa berat. Bahkan masyaqqah inilah nanti yang akan menjadi salah satu faktor
besaran pahala yang akan dihasilkan oleh orang tersebut. Lah, masyakoh yang menjadikan kering atau yang bisa meringankan hukum di dalam agama ini adalah masyakoh yang memang sudah berada di atas batas kewajaran. Makanya orang kalau sakit pusing saja, maka dia tetap harus melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi kalau orang sakitnya itu sudah tidak bisa berjalan atau bahkan untuk berdiri saja sulit, maka kewajiban untuk berdiri itu diringankan oleh agama, boleh sholat sambil duduk. Tetapi kalau hanya pusing sedikit, tidak boleh sholat sambil duduk. Meskipun itu masyakoh, tetapi kan masyakoh itu keberatan tersebut masih berada di dalam kemampuan manusia. Yang bisa menjadikan hukum ringan itu adalah masyakoh yang memang sudah berada di luar daripada kemampuan manusia. Termasuk akses jalan ini. Ini dikatakan masyakoh karena kalau memang orang tersebut harus melewati jalan tersebut. Kalau ada akses yang lain, maka lebih baik lewat akses yang lain. Ini maksud daripada lil masyaqqati malam tabqa ainuha mutamayyizatan. Hal ini dimaafkan malam tabqa, selagi wujudnya, malam tabqa ainuha mutamayyizatan, selagi wujud najis tersebut tidak terlihat oleh mata kita. Ini maksud daripada mutamayyizatan. Kalau misalkan kita berjalan di jalan, sudah jelas-jelas di depan kita itu ya banyak tai ayamnya, kemudian banyak tai sapinya, dan itu masih wujud, lalu kita menginjak-injak sehingga nyiprat ke pakaian kita, maka ini tidak ma'fu anhu, karena ini sudah ainiyah. Ini beda. Wa yakhtalifu dzalika bil waqti wa mahallihi min ats-tsaubi wal badani. Kemudian dimaafkannya najis yang berasal dari jalan yang diyakini najis atau diyakini mutanajis tersebut, ini berbeda sesuai dengan waktu. Maksudnya dibedakan antara musim hujan dan musim terang. Kalau musim hujan itu dimaafkan, kalau musim terang itu tidak dimaafkan. Orang pergi jamaah ke masjid lewat jalan di mana jalan tersebut adalah jalan yang mutanajis, hanya saja tidak kita lihat najisnya. Di musim terang, nggak pernah ada hujan, tiba-tiba bajunya kok nyiprat-nyiprat. Ini kan aneh. Nah, kalau sudah keluar daripada batas kewajaran semacam itu, tetap tidak dimaafkan. Sehingga hal ini dimaafkan ketika musim hujan. Karena kan susah. Ya, orang kalau berjalan di musim hujan itu kan biasanya sarungnya kecipratan. Baik itu air yang ada di jalan, nah ini tetap ma'fu anhu. Ini tetap ma'fu anhu, artinya dimaafkan. Kemudian juga berbeda wa mahallihi minas tsaubi wal badani, dan juga berbeda di tempatnya ataupun di pakaiannya. Maksudnya semacam ini. Hukum dimaafkan ini juga melihat daripada tempat dan badannya. Berarti kalau orang jalan umumnya yang kotor itu mana? Kaki. Kalau ternyata berjalan yang kotor ternyata pecinya, maka ini berbeda hukumnya. Kalau di kaki ma'fu anhu, kalau di peci maka tidak ma'fu anhu. Kan ini logikanya kan tidak masuk. Berjalan di tempat becek tapi yang ternyata yang kotor itu pecinya, yang banyak kotorannya, sementara bawahnya tidak. Sehingga kalau di peci tidak ma'fu anhu, tetapi kalau di baju bagian bawah atau di kaki maka ma'fu anhu. Berbeda dengan baju bagian atas atau di muka. Nah, ini tidak ma'fu anhu. Ya kecuali kalau misalkan itu ternyata zaman sekarang itu ada mobil. Ketika hal tersebut memungkinkan, maka itu juga masuk ma'fu anhu. Itu maksud daripada wa yakhtalifu dzalika bil waqti wa mahallihi minats tsaubi wal badani. Wa idza ta'ayyana 'ainun najasati fit tariqi walau mawati'a kalbin fala yu'fa anha. Maksudnya wa idza ta'ayyana, ketika menjadi jelas ainun najasati fit tariqi, wujudnya najis di sebuah jalan yang kita lewati ketika kita ingin sholat jamaah. Ini kasusnya ingin sholat jamaah. Walau mawati'a kalbin, meskipun tempat tersebut adalah tempat yang diinjak oleh anjing, fala yu'fa anha, maka tidak dimaafkan.
Jadi kalau najis, misalkan kita lewat jalan, dalam satu titik ada kotoran kambing, kita injak, habis kita injak nyiprat ke kita. Nah kalau semacam ini maka fala yufa'anha, maka tidak dimaafkan. Wa in ammat at-tariqa 'alal aujahi, meskipun najis tersebut menyelimuti jalan menurut kaul yang kuat. Ini pakainya 'alal aujah. Artinya khilaf ini terjadi di antara ashabul imam. Jadi kalau tadi kasus yang pertama dimaafkan ketika najis tidak bisa dilihat. Kalau sekarang najis itu tidak dilihat, najis ini terlihat dan ada wujudnya, maka ini tidak dimaafkan. Ini maksud daripada walau wa in ammat at-tariqu 'alal aujah, meskipun najis tersebut itu ya menyelimuti semua akses tersebut. Ada di titik di mana-mana. Sehingga ketika kita lewat itu sangat sulit. Ini kalau najisnya ainnya tetap kita tidak diperkenankan. Wa abta syekhuna fi tariqin latina biha. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan fatwa di dalam jalan tetapi yang tidak ada lumpur. Sekarang kalau jalan aspal itu kan tidak ada lumpurnya. Sekarang bal fiha qadarul adami wa rusul qilabi wal ba'in. Tidak ada lumpurnya, tetapi justru ada kotoran manusia, kotoran hewan, dan kotoran anjing. Kalau menurut Syekh Imam Ibnu Hajar, waqad asobaha al-matoru, dan setelah ada atau tempat tersebut disekelilingi dengan kotoran-kotoran tersebut, lalu kemudian terkena air hujan, bil afwi inda masyaqqatil ikhtirasi, hal tersebut dimaafkan kalau memang sulit untuk dihindari. Jadi kita berjalan ke masjid tidak memiliki akses lain. Jalan tersebut dipenuhi dengan kotoran tersebut terkena air hujan. Sehingga ketika kita menginjaknya, ini dimungkinkan kita akan terkena cipratan kotoran tersebut. Kalau menurut pandangan daripada Syekh Zainuddin Al-Malibar dengan melihat pandangan Syafi'iyah, maka dibedakan ketika najisnya ada, ketika najisnya juga tidak ada. Tetapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, yang penting batasannya adalah sulit atau tidak kita menghindarinya. Kalau bisa menghindari maka tidak dimaafkan. Tetapi kalau kita masih bisa kalau kita tidak bisa menghindari, maka ini baru ma'fu. Ini masalah ketika kita berjalan di sebuah jalan, kemudian di jalan tersebut kita kira itu ada sesuatu yang mutanajis. Tetapi kalau kita tidak yakin sama sekali, ya jalan ini misalkan kita hujan lewat jalan ini, mau jamaah ke masjid, ya sudah, ini sudah jelas tempatnya tidak kita yakini najisnya, ya jalan tidak kita yakini najisnya, ya jalan saja. Akan tetapi masuk masjid cuci kaki lebih baik, nggak cuci kaki juga nggak jadi masalah. Jadi standar fikih itu memang demikian. Sebab fikih itu akan selalu melihat sesuatu yang zahir. Jadi fikih itu tidak melihat sesuatu yang tidak nampak, karena hukum fikih itu nanti sandarannya adalah sesuatu yang nampak. Kalau tidak nampak, fikih tidak akan berbicara. Berbeda dengan urusan keyakinan. Kalau keyakinan urusan hati, urusan akidah itu akan selalu melihat sesuatu yang tidak nampak. Tetapi kalau fikih mabnahu ala dhahir. Kalau fikih itu ya tidak diletakkan di atas dasar sesuatu yang nyata. Makanya kan ketika orang ditanya, bagaimana hukumnya khamr? Ya khamr nggak ada hukumnya. Bagaimana hukumnya minuman keras? Nggak ada hukumnya. Karena fikih itu akan selalu melihat tindakan. Bagaimana hukumnya orang meminum minuman keras, baru fikih bilang. Tetapi kalau bagaimana hukumnya minuman keras, maka fikih tidak berbicara. Sekarang bagaimana hukumnya baju yang kotor, yang nggak ada hukumnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana sholat menggunakan baju yang kotor, baru fikih akan menjawab. Sebab fikih akan selalu melihat kepada aktivitas, bukan melihat kepada sebuah brand atau nama. Itu fikih di dalam segala hal. Makanya untuk memberikan hukum fikih itu akan selalu melihat kepada prakteknya, tataran praktisnya seperti apa, itu bukan teoritisnya, itulah fikih. Nah, jadi itu perlu diingat ya, biar kita paham betul kalau orientasi fikih itu adalah di apa itu tadi, di tindakannya. Makanya terkadang ketika ditanya, Ustadz saya mau bertanya, hukumnya peci kotor itu gimana? Ya nggak ada hukumnya peci kotor. Tetapi hukumnya sholat memakai peci kotor itu gimana? Baru fikih berbicara. Dan ini di dalam segala hal ya.
qaidatun muhimmatun. Kaidah penting. Wa hiya annama asluhu taharatu wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu li walabatin najasati fi mithlihi fihi qawlani ma'rufani bi qawlayil asli wad dhahir awil ghalib. Kemudian wad dhahiru awil ghalibu arjahuhuma. Kaidah yang penting, ini kaidatun muhimmatun itu maksudnya kaidah yang penting adalah kaidah fikih. Wahia adapun kaidah tersebut annama asluhu taharatu, segala sesuatu yang hukum asalnya adalah suci. Wa ghalaba 'ala dhanni, lalu kemudian orang tersebut punya keyakinan kuat. Don itu punya praduga kuat. Jadi ada yakin, ada dhon, ada syak, ada waham. Yakin itu 100%. Don itu 75%. Jadi ketika kita menduga antara tidak dan iyanya, lebih kuat iyanya, maka don. Syak, ragu-ragu itu 50%. Antara ya dan tidaknya itu sama-sama. Ya, waham itu 30% banding 70%. Waham ini lawannya don. Maka praduga yang tidak kuat itu namanya waham, praduga yang kuat itu namanya don. Kalau tidak ada keraguan sama sekali namanya yakin. Dan ini punya pengaruh di dalam istinbatul ahkam. Jadi ada yakin, don, syak, dan waham. Hukumnya berbeda. Sekarang kalau orang punya praduga kuat, tidak sampai tataran yakin. Kalau tadi di jalan sampai tataran yakin. Kalau ini tidak sampai tataran yakin, cuma punya perkayungan kuat. Kayung itah tetapi ini 70%. Ya, segala sesuatu yang asalnya adalah suci, lalu kemudian dia punya prasangka kuat bahwasanya sesuatu tersebut menjadi mutanajis liwalabatin najasati fi mislihi, karena memang umumnya najis tersebut di dalam kesamaan hal yang ada kaitannya dengan sesuatu tersebut. Ini maksudnya kayak gini ya, kalau kita terjemahkan. Kita itu punya baju, tetapi kemudian kita punya praduga kuat kalau air yang digunakan untuk mencuci baju tersebut adalah air yang tidak suci sepenuhnya. Karena misalkan air tersebut itu ternyata melewati tempat-tempat di mana tempat-tempat tersebut di situ banyak najisnya misalkan. Ya, meskipun kita tidak melihat wujudnya najis, tetapi ini umumnya ya kalau air tersebut mutanajis. Atau kemarin saya contohkan misalkan kamar mandi. Umumnya kamar mandi itu kan digunakan untuk buang air besar dan juga buang air kecil. Nah ini kan asalnya memang suci, tetapi kan bisa jadi ini juga terkena tetesan air kencing. Iya kan? Nah jadi ini ada keyakinan, ini apakah kamar mandi ini suci atau kamar mandi ini tidak suci? Maka di sini dijawab fihi qaulani ma'rufani bi qaulail asli. Di dalam masalah ini ada dua pendapat yang kaitannya dengan pandangan hukum asal. Kemarin kan kayak gini. Kemudian dijawab wadh-dhahiru awil ghalibu arjauhuma. Kemudian yang dohir atau yang umum itu adalah yang paling merojih. Maksudnya kayak gini. Kamar mandi itu kan asalnya suci. Kemudian secara umum kamar mandi digunakan untuk kencing atau digunakan untuk buang air besar. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah kamar mandi ini suci atau kamar mandi ini mutanajis? Maka di sini kita berpedoman kepada kaidah. Jadi kaidah tersebut ada al-aslu idza ta'aradu bainal asli wad dhahir. Jadi ketika ada kontradiktif antara hukum asal dan hukum dohir. Tadi hukum asalnya kamar mandi adalah suci, tapi secara dohir karena digunakan untuk kencing dan buang air besar, maka itu secara umum ya tetap dihukumi najis. Jadi ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau memakai al-aslu at-taharatu, maka hukum asal tersebut akan menganulir hukum yang ghalib. Jadi kalau berpendangan kepada pendapat yang pertama,
hukum asal daripada kamar mandi itu suci, ya selagi kita tidak melihat najis ya maka tetap dihukumi suci. Ini adalah salah satu pendapat dari pendapatnya Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, wadzahiru awil ghalibu arjauhuma. Nah, kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang mengatakan maka melihatnya hukum dohir, bukan hukum asal. Maka ad-dohiru, ya yang secara dohir, awil ghalibu secara umum, ya kamar mandi itu yang tidak suci. Dan ini adalah pendapat yang kuat, tetapi menurut sebagian Syafi'iyah, bahkan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Tinggal kita milih yang mana di antara dua pendapat ini. Mau pakai al-aslu at-toharotu atau al-ghalibu an-najasatu. Ini maksud daripada fihi qaulani ma'rufani qaulayil asli. Jadi al-aslu at-toharo atau al-aslu at-toharo, atau melihatnya melihatnya adalah al-ghalibu an-najasa. Ini tinggal dipilih. Mau pilih pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Jika al-aslu at-tahara, ini juga pendapat yang dipilih oleh al-Imam Abu Hanifah. Tinggal pilih yang mana. Kemudian annahu tahirun. Maka yang ghalib itu yang paling umum adalah annahu tahirun. Berarti ini berpegangan kepada hukum asal. Bahkan ini juga diperkuat juga. Karena yang paling roji itu adalah yang paling. Pokoknya yang kecuali kalau memang muncul najis, ya ini beda. Annahu tahirun amalan bil aslil mutayaqqoni. Nah ini bahkan diperkuat juga. Justru yang paling kuat di antara dua pendapat ini malah pendapat Syafi'iyah ini di sini memperkuat ini, memperkuat kebaikannya. Padahal kalau di dalam madhab Syafi'i itu justru yang paling kuat itu al-ghalib, tetapi ternyata yang dipatwakan itu justru al-asal. Amalan bil aslil mutayaqqini, dengan berpegangan kepada hukum asal yang diyakini. Ya kayak tadi kan, suci itu kan sesuatu yang yakin, najis itu adalah sesuatu yang muncul. Sesuatu yang muncul ini yang memang harus diyakini keberadaannya. Kalau hanya sekedar praduga kuat, maka tidak bisa menganulir hukum asal. Sehingga kamar mandi, kalau kita contohkan di kamar mandi, ya tetap dihukumi suci, meskipun itu tempat kencing dan tempat buang air besar. Kenapa memilih hukum asal? Li'annahu adbatu minal ghalibi al-mukhtalifi bil ahwali wal asmani. Karena hukum asal ini jauh lebih kuat dan jauh lebih tepat dibanding dengan hukum ghalib yang memang akan berbeda dengan keadaan orang dan dengan waktu yang ada. Jadi kan kalau hukum asal al-aslu at-toharoh ini kan tidak ada keraguan sedikit pun. Semua orang bisa mengatakan. Tetapi kalau melihat ad-dohir, ini akan dipengaruhi dengan perilaku orang masing-masing. Kan ada orang yang jabrah betul, ada orang yang memang sangat disiplin. Misalkan kamar mandi dibersihkan setiap kali buang air besar. Ada orang yang model semacam ini. Kemudian ada orang yang memang jabrah betul, keluar dari kamar mandi sudah keluar saja, tidak disiram dulu. Ya model-model semacam ini kan ada. Makanya yang dipakai adalah hukum yang pertama karena bersifat tetap. Soalnya hukum kalau diletakkan di atas dasar sesuatu yang akan berubah-ubah, ini akan menjadikan istinbat hukum itu repot. Ya, makanya dipilih adalah hukum asal. Wadzalika kathiyabi khammarin. Kemudian contoh-contoh di sini, contoh-contoh yang memang bertentangan antara hukum asal dan hukum dohir. Kathiyabi khammarin, sebagaimana bajunya tukang peras minuman keras. Jadi orang bekerja di tempat minuman keras. Ya secara minuman keras itu kan najis. Lah, orang bekerja di tempat minuman keras itu kan secara dohir dia akan bersentuhan dengan minuman keras tersebut. Pertanyaannya, hukum asal baju itu suci atau tidak? Suci. Maka tetap meskipun dia bekerja di tempat minuman keras, tetapi tetap al-aslu bisaubiat toharotu, sampai benar-benar yakin. Tadi kasusnya kan hanya berperaduga saja kan, karena melihat indikasi-indikasi yang kedua, tidak sampai tataran yakin. Kecuali kalau tataran yakin, ya orang bekerja di tempat minuman keras dan di bajunya kelihatan tersiram. Nah kalau semacam ini sudah yakin, maka kaidah ini tidak berlaku. Jadi kaidah ini berlaku ketika hal tersebut masih
masih di praduga kuat ya. Kalau ragukan nanti 50 artinya masih di ini belum sampai yakin. Kalau yakin itu tandanya tadi ada bekas siramannya. Kalau ini beda lagi hukumnya. Wahaidin wasibyanin, dan bajunya orang yang haid. Ya, tetapi ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu sudah ada pembalut, maka ini tidak masuk lagi. Wasibyanin, dan bajunya anak kecil. Anak kecil itu kan umumnya anak kecil itu kencing kan sekarepe dhewe. Yeah. Nah, maka kan balik-balik nguyuweni katok tapi balik aja upaya wis garing meneh. Sudah kering kembali ya. Maka ini tetap ya asli suci di zaman masjid meskipun nggak ganti baju juga nggak jadi masalah. Ya tetapi baiknya ganti baju. Jadi ini solusi bagi orang yang sedikit repot ini. Wa awani mutadayyinin bin najasati, dan termasuk adalah perabot-perabot orang yang beranggapan di dalam agamanya bahwasanya najis tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan. Contoh misalkan perabot yang digunakan untuk memasak daging babi. Bagi orang yang berkeyakinan bahwasanya daging babi itu halal, maka hukum perabot tersebut itu gimana? Ya kita lihat ya, hukum asal daripada perabot itu suci, meskipun secara umum dia orang suka masak babi. Kita lihatnya zahirnya, melihatnya asalnya saja. Kemudian wawarokin ya lubunasruhu ala najasin, dan juga daun yang secara umum itu dia jatuh di tempat yang najis. Selagi tidak ada najis ya kita hukumi suci. Walu'abi sobiyin, dan juga termasuk adalah air liurnya bayi yang secara umum juga bercampur dengan utahannya. Ini juga secara umum. Tetapi kita melihat asalnya al-aslu at-taharah. Wajuhin ushtuhiro amaluhu bisyahmi khinzir, dan sejenis baju atau tenunan yang terbuat daripada kain yang memang secara umum dibuat juga dari gaji babi. Ini ada jenis pakaian yang semacam ini. Konon pakaian ini biasanya digunakan di negara-negara yang punya iklim dingin, kemudian diolah menjadi kain, lalu kemudian dijadikan menjadi pakaian. Ini tetap kita hukumi suci. Wajubnin syamiyin ushtuhiro amaluhu bi'in khakhatil hinzir, dan juga termasuk adalah jubnun itu kayak semacam mentega itu ya, kayak jenis makanan yang secara umum itu katanya dibuat juga dari bagian dalamnya babi. Kita kan nggak tahu apakah itu betul atau tidak ya, kita tetap hukumi suci. Wa qad ja'ahu jubnatun, pernah suatu ketika baginda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditantangkan jubnun itu kayak semacam mentega min indihim, dari orang Syam, fa'aqala minha walam yas'al an dalika, lalu Nabi memakannya tanpa harus bertanya ini berasal dari mana. Misalkan kita dibawakan roti dari Bali, misalnya kita kan nggak tahu daging yang di dalamnya daging kambing atau daging sapi. Ya sudahlah, kalau kita itu pakai hukum asal, ya hukum asal makanan itu ya roti ini halal. Perkara dalamnya itu apa ya nggak tahu. Ya. Ataupun kita makan hamburger, kita nggak tahu ini termasuk campurannya digunakan itu ada minyak babinya atau tidak ya. Kalau kita nggak tahu ya sudah, makanan ini asalnya adalah, kecuali kalau kita tahu betul ya dari komposisi yang ada di dalamnya, komposisi minyak babi. Nah kalau komposisinya jelas berarti ini sudah tidak ragu lagi, tetapi ini sudah sampai tataran yakin. Kalau tataran yakin maka kaidah ini tidak berlaku. Kemudian dzakarahu syekhuna fi syarhil minhaj. Hal ini disebutkan oleh guru kita Imam Ibnu Hajar fi syarhil minhaj, di dalam syarahnya kitab Minhajut Thalibin, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Karena Minhajut Thalibin itu disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini yang kaitannya dengan masalah-masalah yang dimaafkan. Ini saya kira besok masih lanjut wayu Pak. Lebih baik kita tambahi beberapa pertanyaan saja, biar lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.